Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirayuda, NPM 17754020 dari Agribisnis Pangan. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yaitu dengan judul Analisis Optimasi Input Produksi pada Usaha Tani Jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang dalam penelitian saya yaitu tanaman pangan merupakan komoditi penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Beberapa tanaman pangan dijadikan sebagai makanan pokok karena mengandung sumber energi yang dibutuhkan manusia. Salah satu komoditi tanaman pangan yang adalah jagung. Jagung dijadikan makanan pokok kedua setelah beras. Selain digunakan sebagai makanan pokok, jagung juga digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dan industri rumah tangga. Tommy 2013. Bagi bangsa Indonesia, jagung merupakan tanaman pangan kedua setelah padi. Bahkan di beberapa tempat, jagung merupakan bahan makanan pokok utama pengganti beras atau sebagai campuran beras. Kebutuhan jagung di Indonesia cukup besar, yaitu lebih dari 10 juta ton pipiran kering per tahun menurut Khalik 2010. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kawasan produksi jagung terbesar di Provinsi Lampung. Sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan areal persawahan dengan luas 45.634 hektar atau 22,74%. Dari total luas area persawahan, 79,55% merupakan sawah tada hujan atau non-irigasi. Luas panen tanaman pangan di Kabupaten Lampung Selatan terluas adalah jagung, diikuti padi sawah dan ubi kayu. Sedangkan luas yang terkecil adalah ubi jalar. Data tersebut merupakan Lampung Selatan dalam angka 2018. Produksi jagung terbesar di Kabupaten Lampung Selatan adalah di Kecamatan Penengahan, Ketapang, Kalianda, dan Natar. Kecamatan Natar merupakan penghasil produksi jagung terbesar keempat di Kabupaten Lampung Selatan, dengan luas lahan mencapai 12.252 hektar. Demikian dengan jumlah produksi jagung di Kecamatan Natar mencapai 63.587,90 ton berdasarkan Lampung Selatan dalam angka 2018. Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap hasil produksi usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Yang selanjutnya yaitu menganalisis tingkat optimasi penggunaan input pada usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui penggunaan lahan, benih, pupuk pada usaha tani jagung di Kecamatan Natar sudah optimal atau belum. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain bagi petani jagung, diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan dalam penggunaan lahan, benih, pupuk pada usaha tani jagung di Kecamatan Natar. Yang selanjutnya bagi instansi terkait diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melengkapi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan sektor pertanian. Kerangka pemikiran dari penelitian saya yaitu produksi jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan sudah optimum atau belum. Faktor-faktor atau input produksi yang digunakan oleh dalam produksi jagung di Kecamatan Natar, Lampung Selatan diantaranya yaitu lahan, benih, tenaga kerja, pupuk urea,
pupuk NPK, dan fungisida. Berdasarkan faktor-faktor atau input produksi yang digunakan, sudah digunakan secara optimum atau belum oleh para petani di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dan output yang diharapkan dari penelitian ini adalah membantu untuk meningkatkan produktivitas jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tinjauan pustaka. Pertama, optimasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi. Optimasi dapat diartikan sebagai aktivitas untuk mendapatkan nilai minimum suatu fungsi, karena untuk mendapatkan nilai maksimum suatu fungsi dapat dilakukan dengan mencari minimum dari negatif fungsi yang sama. Optimasi dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu maksimasi dan minimasi. Maksimasi adalah optimasi produksi dengan menggunakan atau mengalokasikan input yang sudah tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sedangkan minimasi adalah optimasi produksi untuk menghasilkan tingkat output tertentu dengan menggunakan input atau biaya yang paling minimal. Selanjutnya yaitu usaha tani jagung. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam di sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinirkan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin, sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan semaksimal mungkin menurut Surat Tifah 2008. Sedangkan menurut Soekarnowati 1995 menyatakan bahwa ilmu usaha tani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi dan waktu yang efisien. Bila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumber daya yang telah dimiliki sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu jagung. Jagung atau Zeomaïs merupakan salah satu komoditi pangan dunia terpenting selain gandum. Di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, jagung menjadi sumber karbohidrat utama. Selain itu, jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Beberapa penduduk di negara Indonesia seperti Madura dan Nusa Tenggara menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak. Diambil minyaknya, dibuat tepung dan bahan baku industri tongkol. Jagung kaya akan pentosa dan dipakai sebagai bahan baku pembuatan furtural. Jagung yang telah direkayasa genetik juga sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi menurut Adriwatno 2007. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai bulan November 2020.
Metode analisis yang digunakan menggunakan metode regresi berganda, sehingga analisis yang digunakan mengacu pada rumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor seperti luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk urea, pupuk NPK, dan fungisida terhadap hasil produksi jagung dan mengukur besarnya pengaruh masing-masing faktor tersebut secara simultan. Model yang digunakan adalah fungsi produksi Cobb Douglas. Secara matematis, fungsi produksi ini dapat dirumuskan seperti berikut, yaitu Y sama dengan F dikali X1 pangkat beta 1 dikali X2 pangkat beta 2, X3 pangkat beta 3, X4 pangkat beta 4, X5 pangkat beta 5, dan X6 pangkat beta 6. Dan keterangannya yaitu Y merupakan jumlah produksi jagung atau outputnya, sedangkan X1 sampai dengan X6 merupakan input yang digunakan dalam proses produksi, dan beta 1 hingga beta 6 merupakan koefisien variabel independen dari faktor produksi tersebut. Untuk menaksir parameter yang digunakan menggunakan double logaritma natural atau LAN, sehingga merupakan bentuk linear berganda atau multiple linear yang kemudian dianalisis menjadi metode kuadrat terkecil atau OLS yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4 plus beta 5 ln X5 plus beta 6 ln X6 kali E. Keterangannya yaitu Y merupakan jumlah produksi jagung atau outputnya, dan X1 hingga X6 merupakan input produksi yang digunakan dalam produksi jagung tersebut, dan E merupakan kesalahan atau error, sedangkan beta 0 merupakan konstanta. Selanjutnya yaitu beta 1 dan hingga beta 6 merupakan koefisien variabel independen dari faktor produksi tersebut. Metode yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yaitu menggunakan pendapat dari Slavin dengan rumusnya, yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 plus jumlah populasi dikali batasan toleransi pangkat 2, sehingga didapatkan dalam pengambilan toleransi dari penelitian saya yaitu menggunakan kesalahan sebesar 15% dengan jumlah populasi 240 responden, sehingga dapat dimasukkan dalam rumus pendapat Slavin, yaitu 240 dibagi 1 ditambah 240 dikali 15% pangkat 2, atau yaitu 240 dibagi 1 plus 240 dikali 225, sehingga didapatkan hasilnya yaitu nilai jumlah sampelnya yaitu 37,5, sehingga
saya bulatkan menjadi 38 orang untuk jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sekian, terima kasih presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.